بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أيها الحاضرون umat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita panjatkan senantiasa puja dan puji kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita sama-sama sanjungkan senantiasa kepada baginda kita tercinta Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para istrinya dan juga keluarganya dan juga seluruh keturunan beliau. Dan mudah-mudahan dengan harapan yang sangat berharap kita mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rasulullah, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada orang yang mengatakan bahwa kenapa harus repot-repot mengurus keimanan, padahal keimanan itu adalah urusan masing-masing, urusan pribadi. Itu mungkin perkataan kaum awam, atau mungkin juga orang-orang yang sekuler, orang-orang yang memisahkan antara urusan agama dan urusan dunia atau urusan pemerintahan, sosial, ekonomi, politik, dan urusan militer atau pertahanan keamanan. Padahal sesungguhnya keimanan itu mencakup semua hal, dan kemudian iman itu adalah sesuatu yang paling utama dalam hidup kita. Apapun yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, baik ilmu, harta, kekayaan, pangkat dan jabatan, tidak ada gunanya bagi Allah, tidak ada gunanya kalau seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kelak nanti itu tanpa dengan iman dan Islamnya. Makanya kemudian hadirin Allah, kenapa banyak orang yang korupsi itu karena kurang iman. Kenapa orang yang menyalahgunakan jabatan wewenang, terlibat dalam narkoba, perzinahan dan lain sebagainya itu karena kurang iman. Dan bahkan juga ada oknum aparat yang kemudian menjadi backing. Masyarakat sudah sama-sama tahu sekarang sudah mulai kritis, membacking perjudian, membacking korupsi dan lain sebagainya. Ternyata karena kurang iman. Karena kurang iman. Jadi iman itu faktor sangat penting baik dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bahkan bangsa dan negara kita. Bayangkan saja kalau tidak ada iman sudah bagaimana negara dan bangsa ini. Ada iman saja, ada yang mengajak kepada iman saja, masih banyak ternyata penyimpangan yang merusak bangsa dan negara ini. Apalagi kalau tidak ada iman. Alhamdulillah. Maka untuk itu khotib senantiasa mengajak kepada diri khotib sendiri dan juga kepada hadirin Allah untuk senantiasa meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, diberikan taufik, diberikan inayah, diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengharap ridho dan juga mendapat mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tentu kita sama-sama tahu bahwa biasanya juga tadi malam itu disetelkan waktu zaman saya kecil itu video tentang gagasan kebiadaban PKI, komunisme. Orang-orang komunis ini kenapa diidentikan dengan orang-orang yang ateis dan beragama? Kenapa? Karena agama mereka anggap sebagai penghalang kehidupan mereka. Agama mereka anggap candu. Religion is poison. Yang namanya agama buat mereka itu adalah candu. Mereka menganggap bahwa agama itu adalah peninabuhan. Masyarakat membuat bodoh dan juga membuat manusia, kata mereka ya, untuk menjadi tidak kritis. Bahkan menurut mereka agama itu adalah racun. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mengetahui iman mereka. Padahal kalau semua orang itu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita sekalian, "Qul man rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil azim."
Sayaquluna lillahi, ya, afala tusharun. Kalau mereka itu dikatakan atau ditanya, siapapun orangnya, termasuk orang yang tidak mengakui agama, tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mereka ditanya semuanya, maka mereka akan mengatakan, siapa Tuhan kami yang menciptakan langit, yang ada 7 lapis langit dan bumi itu, dan semua yang ada di arasy ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun akan mengatakan seperti itu. Itu yang akan mereka jawab. Saya turun dan jelas mereka akan mengatakan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena adanya Allah, karena mewujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk di antara realitas atau nanti kenyataan bahwa yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik itu, sebagai pencipta itu adalah kita, tidak sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna tusharun. Kenapa kalian tertipu dengan berbagai macam ide, berbagai macam ajaran, berbagai macam ideologi, berbagai macam tujuan daripada hidup yang tidak terarah, tidak benar, alias batil. Tadi Allah, orang ketika meninggalnya, kenapa orang mencari-cari selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang ketika kesusahan misalnya mencari konsep ekonomi kepada ekonomi barat yang sekuler, urusan politik yang mencari ke barat, gaya-gaya barat, liberalis, sosialis, bahkan komunis, menjadi sesuatu yang menurut mereka akan menyelesaikan persoalan hidup. Tidak, ternyata bahkan rahimahumullah, kondisi saat ini maritnya ekonomi negara kita itu karena demokrasi liberal. Bagaimana dengan sosialis komunis? Ternyata ya kalau kita hari ini merayakan atau mengantisipasi akan terjadinya lagi G30 SPKI tahun 65 sudah zaman lampau itu, mungkin ada orang-orang yang beberapa hari yang lalu, tepatnya 18 September 1948, mungkin ada, bisa jadi mungkin ini ya, ada yang masih merayakan yang namanya Republik Soviet Indonesia yang dideklarasikan di mana? Di Madiun. Yang mereka itu pernah berpuasa selama 13 hari itu di sana. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui aparat-aparat kita yang sigap, mereka dapat ditumbas dalam tempo 13 hari. Tapi lihat, hadirin apa perbuatan mereka selama 13 hari itu. 13 hari saja korban manusianya itu yang dibantai itu kurang lebih sekitar 2000 orang, termasuk santri, alim ulama dan para asatidz. Apakah itu konsep yang menyelamatkan umat manusia? Apakah itu konsep atau ideologi yang katanya akan menyelamatkan dan membuat sejahtera, aman, damai dan sentosa masyarakat? Oh, ternyata tidak, perbuatannya sudah biadab seperti itu. Begitupun juga di tahun 1965. Maka Allah, peristiwa tadi menjadi ibroh, menjadi pelajaran yang besar buat kita. Jangan dilupakan. Anak-anak muda sekarang yang mungkin lahir tahun 80-an mungkin atau tahun 90-an, apalagi tahun 2000-an ke sini, banyak yang nggak tahu itu apa komunisme itu. Kewajiban kita orang tua untuk mengingatkan apa itu komunisme, apa itu liberalisme, karena kita merasakan langsung pengaruh-pengaruhnya ini. Apalagi orang tua kita dahulu yang mungkin sudah pernah merasakan kriminalisasi, pernah merasakan juga pembantaian pada zamannya. Dan kenapa Allah targetan mereka ternyata santri, para alim ulama, para asatidz? Karena memang mereka adalah jumlah yang paling mayoritas dan yang paling menentang ide-ide komunisme dan yang paling menentang ide-ide sekularisme dan juga paling menentang ide-ide anti agama. Demi Allah, kalau kita merasa beriman, kalau kita tidak tergerak, tidak ada kesiapan, kesanggupan ya, untuk melawan komunisme itu, maka pertanyakan keimanan kita. Kenapa? Karena kita senantiasa diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ya, untuk mempercayai kudrat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Jadi kalau orang mencari apa konsep politik, konsep ekonomi, konsep pertahanan keamanan, cari di dalam Islam. Karena sungguhnya tidak ada ajaran yang baik dan benar itu kecuali Islam. Bahkan tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, di yaumul jaza, di hari pembalasan kelak nanti, kecuali Islam. Karena itu sudah digariskan dan ditetapkan, inna dina indallahi Islam. Wa qala alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilmu baghyan bainahum. Wa may yabtaghi ghairul Islam wa la yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari konsep agama, ideologi, keyakinan hidup selain Islam, maka dia fala yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Alhamdulillah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, perkuat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu saja kalau kita mau berjual beli, maka jual belilah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah jual beli yang lan tabur, jual beli yang tidak pernah akan rugi. Kalau kita di pasar, di toko, di mall jual beli, atau di kantor jual beli, kita ada saja ruginya. Bahkan pernah mungkin para pebisnis ini merasakan ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita akan tertipu dan juga tidak akan mungkin kita rugi. Kemudian yang ketiga, dalam kita menjalankan hidup ini, insya Allah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, tanamkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW, kepada agama kita, Islam tercinta kita. Pertama, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Mengabdilah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, diri kita, jasad kita dan ruh kita semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jasad dan ruh kita digunakan untuk apa? Harta benda kita itu didapat dari mana dan digunakan untuk apa? Kalau ilmu kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dimanfaatkan untuk apa, maka harta itu, kata Rasulullah SAW, akan ditanya dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa digunakan harta itu. Di jalan setan kah? Di jalan kebatilan kah? Atau di jalan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, pantas saja dan wajar saja kalau orang-orang kafir itu tidak akan mendapatkan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Karena sudah semuanya dinyatakan salah. Apa yang mau dihisabnya? Yang ditimbangnya itu adalah untuk menentukan di mana posisi nerakanya bagi mereka. Nauzubillah min dzalik. Bagi orang-orang yang beriman dihisabnya itu bagaimana? Bagi orang-orang yang beriman itu dihisabnya adalah untuk menentukan surganya itu pada posisi yang mana, insyaallah. Mudah-mudahan kita ini termasuk ahlul jannah, amin Allah ya rabbal alamin. Dan jannahnya adalah jannah firdaus, jannah firdaus dan jannah firdaus, amin Allah ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau memberi jalan kepada kita, ayo sok mangga menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saja insyaallah. Karena dengan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan curah limpahkan berbagai macam rahmat dan keberkahannya, tidak hanya di dunia dan tapi juga di akhirat. Kata Rasulullah SAW, bahkan rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini baru 1% saja. Tapi 99% lagi nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita lengkap mendapatkannya, amin Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, jalan yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala adalah jalan dengan berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala tabur. Tidak akan pernah perniagaan atau bisnis ini yang tidak akan pernah merugi kata Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ayat yang mengajak manusia itu, orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala agar tidak merugi selama-lamanya. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apakah
kalian mau aku tundukkan kepada satu perniagaan, satu bisnis, satu perjanjian jual beli yang tidak akan pernah merugi. Bahkan dengan perniagaan ini akan menjauhkan diri kita dari api neraka. Min adabin alim, tunjikum min adabin alim, akan menjauhkan kalian daripada azab Allah yang sangat pedih. Kita garis bawahi, azab Allah yang sangat pedih. Tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajahiduna fi sabilillah, berjuang kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalikum. Berjuang itu dengan harta kalian, wa anfusikum, dengan jiwa kalian, fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan di jalan yang lain. Artinya apa? Artinya orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yujahidu li'ila'i kalimatillah fa huwa fisabilillah." Siapa saja yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sekecil, dengan sedikit ilmu, dengan sedetik apapun, tapi niatan kita untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang kita punya, yang kita miliki, yang kita mampu, maka itu adalah mereka yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tunjikum min adabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah tentu jalan yang terbaik, perniagaan yang terbaik. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membeli, telah berbisnis dengan manusia. Jiwa dan raga kita sesungguhnya bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan Maha Pemurahnya, Maha Pengasihnya, Allah katakan tadi, Allah membeli jiwa kalian dan juga harta kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, bi anna lahumul jannah, dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya apakah jiwa kita, diri kita, harta kita nisbahkan, kita akadkan, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita tukarkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Itu menjadi pertanyaan buat kita. Harta kita, jiwa kita, diri kita, keturunan kita, anak istri kita, keturunan kita, semuanya apakah dinisbahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kalau tidak, jangan harap juga mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau iya, insyaallah sekecil apapun yang kita miliki, yang kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari jiwa kita, dari harta kita, insyaallah Allah balas dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, ini level yang lebih tinggi tentu saja. Karena level yang ketiga kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala karena mahabbah kita kepada Allah, bukan karena tadi bisnis, karena dengan surga, bukan karena kita penghambaan yang biasa saja begitu ya, karena ada kewajiban yang dilaksanakan, tetapi karena mahabbah kita, karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian benar-benar mencintaiku, mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti jejak langkah dakwah, risalah, perjuangan baginda kita tercinta Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dengan begitu, insya Allah berarti kalian terbukti telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah menjejaki tapak kaki kita, menetapi langkah kita dalam risalah Islam, risalah tauhid, risalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau belum? Kalau belum, mari kita sama-sama. Kalau sudah, insya Allah istiqomahkan, perkuat dan juga perikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Demikian, itu 3 jalan dari Allah yang akan membawa kita selamat dunia akhirat kita, insyaallah taala. Barakallahu li wa lakum.